Selamat datang kembali di channel Rewire. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita memiliki topik yang menarik, yaitu mengenai internet. Yang pertama, perang dan internet. Yang kedua, internet shutdown. Dan yang selanjutnya adalah who control the internet. Nuclear war world, and in this video we look at the internet in a post-nuclear war world. It should not be difficult for our viewing audience to understand that those who trigger off a nuclear weapons war, and who are the ones who want to win the war and who are going to benefit primarily from it, would be careful, would ensure that they knock out the internet around the world, maybe half an hour before the commencement of that war, or maybe a few minutes before. How they do this, I am not a specialist in that technology. I'm not a specialist, so there will be viewers who have much more knowledge of this than I do. But would it be possible for the entire internet to be shut down? Is it possible? Yes, I believe it is possible, but you can confirm it for me, those who are listening to this video. And so I got an email from one of my students just this morning. And he advised me, he says, listen, you have to prepare for that. The nuclear war can take place at any time. Perang dan internet. Mayoritas lalu lintas internet dilakukan oleh kabel bawah laut dengan 493 kabel internet bawah laut yang aktif atau sedang dibangun saat ini melintasi dunia. Kabel-kabel ini berkisar dari kabel sederhana sepanjang 300 km hingga kabel Maria raksasa sepanjang 6.600 km yang menghubungkan pantai Virginia di Amerika Serikat dengan Bilbao di Spanyol Utara, yang dapat mengangkut data sebesar 400 GB per detik. Kabel ini diselingi dengan apa yang disebut sebagai repeater setiap 70-100 km. Yang pada dasarnya berfungsi sebagai amplifier untuk menjaga kekuatan sinyal tetap konsisten. Dan tentunya lagi, kabel tersebut juga menggunakan konduktor tembaga yang mengalirkan daya hingga 10.000 volt. Dan ini terletak di bawah laut. Artinya, di bawah laut dunia terdapat jaringan kabel komunikasi serat optik yang sangat luar biasa, yang luas, yang merupakan tulang punggung komunikasi dan jaringan fisik internet dunia. Dan kabel-kabel ini adalah infrastruktur terpenting yang pernah dilihat kebanyakan orang, yang menghubungkan miliaran orang ke era digital. Mereka melakukan transaksi keuangan setidaknya 10 triliun dolar setiap hari dan merupakan penyelamat segala hal dalam kehidupan modern, termasuk transportasi, rumah sakit, dan pendidikan. Namun kabel-kabel ini juga merupakan garis depan perang teknologi antar negara adidaya. Perjuangan besar-besaran untuk supremasi dan sistem saraf pusat Badan Intelijen dan Keamanan Nasional. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok dan Washington saling menuduh melakukan penyadapan dan serangan cyber, dan terjadilah pertempuran untuk menguasai kekuasaan laut, sebuah kekuasaan bawah air. Selain itu, apa saja yang dapat menghentikan internet dunia? Salah satunya bencana alam, seperti letusan gunung berapi baru-baru ini di dekat Tonga, juga dapat mengancam kabel-kabel tersebut dan menyebabkan gangguan komunikasi di banyak negara. Kawasan Pasifik Selatan sangat berisiko karena seluruh sistem komunikasi hanya bergantung pada satu kabel. Dan jika terjadi kegagalan, seluruh negara dapat terputus dari dunia luar. Dilema dalam mengandalkan satu titik kontak menghubungkan Tonga dengan negara-negara lain yang terjebak dalam tarik-menarik geopolitik. Terdapat lebih dari 15 kabel internet bawah laut di Laut Merah. Namun baru-baru ini, 4 kabel yang rusak dan terputus sekaligus. Tentunya hal ini jarang terjadi. Hong Kong Telecom mengatakan bahwa sebanyak 25% lalu lintas di wilayah tersebut telah terkena dampaknya.
Diperkirakan Laut Merah bertanggung jawab atas 17% lalu lintas internet dunia melalui jaringan pipa serat optik. Dan tentunya pemotongan jalur ini berdampak pada Asia, Afrika, dan Eropa termasuk Europe India Gateway, SEACOM, dan TGN Gulf. Meskipun gangguan ini tidak memutuskan koneksi internet di negara manapun, layanan di India, Pakistan, dan sebagian Afrika Timur mengalami penurunan yang signifikan. Kementerian Telekomunikasi Yaman membantah spekulasi bahwa pihaknya bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Salah satu yang kita ketahui adalah pemberontak Yaman menyalahkan gangguan internet pada operasi militer Inggris dan Amerika. Ada kemungkinan bahwa kabel-kabel tersebut terpengaruh oleh terseretnya jangkar kapal. Tentunya, kejadian ini menyoroti beberapa pengaruh infrastruktur bawah laut yang bisa jadi tanpa penjagaan. Hal ini juga tidak menutupi kemungkinan jika terjadi perang atau konflik di Timur Tengah yang berakibat kepada kabel tersebut. Seperti yang terjadi kemarin, di mana pihak Houthi di Yaman yang mendukung Palestina dan menyerang kapal Israel, mengancam akan merusak kabel internet dunia yang ada di Laut Merah. Ada peta kabel serat optik internasional yang menghubungkan seluruh wilayah di dunia melalui laut. Ternyata Yaman berada di lokasi yang strategis karena adanya jalur internet yang menghubungkan seluruh benua melalui perairan tersebut, yaitu Laut Merah. Ini artinya, jika di masa mendatang terjadinya perang dan berbagai hal, maka posisi jaringan internet dunia juga akan berada dalam ancaman. Sekarang kita akan melihat mengenai internet shutdown. India dan wilayah-wilayah yang dikelolanya telah mengalami 34 kali penutupan internet dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar diantaranya dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah. Ukraina dan Iran mengikuti India dalam daftar tersebut, dengan masing-masing setidaknya 22 dan 18 penutupan. Invasi militer Rusia ke Ukraina juga mengakibatkan terputusnya akses internet. Penonaktifan internet dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk pembatasan internet, pemblokiran komunikasi real-time, dan pengalihan sistem nama domain, dan penghentian internet sepenuhnya. Pemerintah tentunya mengontrol internet dan dapat mematikannya kapan saja mereka inginkan. Jumlah campur tangan pemerintah meningkat selama bertahun-tahun dan kebebasan internet menurun. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan sadar dan belajar dari orang-orang yang sudah pernah mengalaminya. Seperti yang kita ketahui, NetBlocks adalah organisasi yang melacak dan memantau penutupan internet di seluruh dunia. Seorang bernama Al Toker, pendiri dan direktur NetBlocks, membahas pengalaman pribadinya yang bawanya untuk mendirikan organisasi pengawas dan pengawasan internet global. Pemutusan koneksi internet secara sengaja dapat terjadi pada lapisan jaringan fisik atau menargetkan infrastruktur komunikasi tertentu. Tentunya pemerintah dan organisasi merupakan penghasut utama, seringkali pada saat terjadi krisis politik atau protes damai. Kenyataannya, hilangnya akses internet secara tiba-tiba akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di-shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Pulsa. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon. Begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati. Negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Ya, Estonia. Makanya tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, Tiba-tiba terjadi shutdown. Itu langsung lumpuh. Ya. Data keuangan yang tersimpan di server, layanan perbankan, dan transaksi online tidak mungkin dilakukan, sehingga membuat kartu kredit dan debit tidak berguna.
perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon akan gulung tikar. Dan negara-negara maju akan kehilangan seluruh industrinya. Perdagangan internasional, transit, dan perjalanan akan terkena dampaknya. Dengan pelacakan barang di atas kertas dan nilai pasar produk yang diangkut akan meningkat. Dan sekarang kita akan membahas puncaknya, who control the internet. Ada otoritas lain di atas situs web ini yang disebut sebagai ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, yang berbasis di Los Angeles, yang merupakan organisasi nirlaba dan otoritas tingkat atas terkait internet. ICANN memiliki wewenang untuk mengotorisasi situs web seperti domain.com untuk menjual nama domain dan memutuskan nama domain mana yang boleh ada seperti .com, .in, .info ataupun .gov. ICANN menjual nama domain tingkat atas kepada perusahaan dan perusahaan dapat menjual nama domain kepada orang. Di dunia ini hanya ada dua otoritas pengatur internet. Di samping ICANN ada ITU, Telecoms World, yang diselenggarakan oleh PBB, adalah tempat kebijakan internet dibentuk untuk tahun-tahun mendatang, yang diadakan di Jenewa, dan disinilah para pemimpin dunia, duta besar, dan CEO berkumpul untuk membahas isu-isu seperti akses broadband, memenuhi tujuan pembangunan milenium, dan perjanjian perdamaian untuk web. Dengan semakin canggihnya internet, pertanyaan mengenai tata kelola pun semakin banyak. Siapa, jika ada, yang harus mengendalikan cara menjalankannya? Setelah kita mengetahui ada dua badan yang mengajukan tawaran untuk tata kelola internet, namun siapa yang harus mengatur internet masih menjadi isu yang kontroversial. ICANN, yang menstandarisasi segala sesuatu di internet, dikritik karena terlalu dekat dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini berarti Amerika mempunyai pengaruh dalam koordinasi global internet yang telah menimbulkan kekhawatiran dari Tiongkok, Rusia, dan Eropa. File root yang berisi catatan registri domain tingkat atas terletak di satu file pusat yang disebut server root name yang dikelola oleh Amerika Serikat, dan pendistribusian file ini berdampak besar karena berpotensi dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat jika terjadi konflik dengan negara lain. ICANN sendiri telah membagikan 7 kunci kepada 7 orang di seluruh dunia. Dan dengan kunci tersebut, seseorang dapat mematikan dan menyalakan ulang internet. Ini tentunya sangat menarik. Internet yang dilindungi oleh kunci fisik yang disebut sebagai kunci internet, yang digunakan untuk melindungi sistem di jantung web, yaitu DNS. Ada 7 kunci yang dikendalikan oleh individu anonim yang memiliki akses ke 2 lokasi rahasia. 7 kunci sistem dan 7 kunci fisik, sehingga ada 14 orang yang memiliki kunci ini. Dibagi menjadi 2 kelompok, pemegang kunci pemulihan dan petugas kripto. Pemegang kunci pemulihan diberikan kartu pintar yang berisi potongan kunci sistem, yang kemudian dicap dan disegel, sedangkan petugas kripto diberikan kunci fisik yang membuka berangkas yang berisi kartu pintar tersebut. Kunci tersebut digunakan untuk membuat kata sandi baru 4 kali setahun untuk melindungi DNS, yang bertindak sebagai direktori telepon untuk alamat web. Dan dikatakan bahwa keamanan di sekitar upacara kunci tersebut sangat ketat, dengan beberapa pintu terkunci dan pemindai digunakan untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang untuk dapat hadir. Upacara ini juga direkam dan setiap langkah ditata untuk memastikan transparansi. Tentunya, setelah kita mengetahui semuanya, internet adalah mesin yang sangat besar, dan DNS hanyalah salah satu bagiannya. 7 orang yang memegang kunci tidak dapat menghadiri setiap upacara, tetapi minimal 3 orang dan kunci mereka diperlukan untuk mengaktifkan dan membuat kata sandi. Sampai sekarang, ICANN masih menarik untuk dibahas. Seluruh proses berada di bawah kendali ICANN untuk memastikan internet tetap aman dan terlindungi. Dan yang perlu kita ketahui, upacara atau pertemuan ini melibatkan serangkaian lebih dari 100 tindakan yang harus diselesaikan. Semuanya dicatat setiap menit menggunakan waktu GMT untuk konsistensi. Dan tentunya, setelah kita membahas mengenai hal tersebut, internet memang sangat diperlukan. Namun jika terjadi perang atau sesuatu yang menarik,
maka internet dunia bisa terganggu. Dan pembatasan ataupun penutupan internet di suatu negara tidaklah mustahil untuk dilakukan, karena itu pernah dilakukan dan akan bisa terjadi ke depannya. Dan kita tahu siapa yang mengontrol internet, dan negara adidaya seperti Amerika Serikat menyimpan semua kunci sistem tersebut untuk keberlangsungan jalannya dunia. Mungkin sampai sini kita sudah mengerti siapa yang mengontrol dan menjalankan internet di seluruh dunia. Jangan lupa komen dan tulis di kolom komentar di bawah.